belajar silat tanpa belajar gitu. Allahu Akbar. Ya biarin aja, gak apa-apa, lanjut mawar. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin Sultan Wali Asy'amil Qadir Jalani Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang mau main-main? Jadi nanti diikuti dulu amalannya, enggak apa-apa. Dihafalkan. Nanti ketika pengamalannya tinggal diamalkan. Dibaca 333 kali atau sholat isya. Tapi sebelumnya minum degan coplak ya, degan kelapa hijau, terus garam sama minyak tanah ditaruh di sendok, dimakan dulu garam sama minyak tanahnya, besok disiapkan, terus baru minum degannya. Terus setelah itu baru diamalkan amalannya. Amalan ini saya dapatkan dari guru saya, dari kiai saya, Abu Syuti Al-Ghazali, Tebu, Jawa Tengah. Ini amalan pertama saya yang bersifat, kalau disebut itu ya sebagai asma baratin, asma hadiran itu, untuk mengalahkan golongan dari bangsa jin, terutama dari golongan Abdul Jumud dan Amar.
untuk mengalahkan gangguan-gangguan jin, terutama raja jin itu. Saya teringat ketika pertama kali mengamalkan amalan ini, ketika ada seseorang yang minta tolong ke saya karena ada pihak keluarganya yang meninggal secara tiba-tiba gitu. Tapi pihak keluarga meyakini kalau keluarganya ini belum meninggal karena badannya itu masih hangat itu. Dan akhirnya saya diundang ke sana. Ternyata beliau ditumbalkan oleh seseorang ke Laut Selatan. Akhirnya ya saya yang harus berangkat ke sana untuk membawa pulang lagi. Hampir semua amalan yang saya punya saya gunakan untuk membawa pulang, untuk ceritanya gue tempur lah, biar bisa mulai itu. Dan semuanya seperti mental. Dan alhamdulillah saya ingat amalan ini, Asma Karomah Sultan Al-Syekh Abdul Qadir Jalani ini. Akhirnya ampun baru bisa dibawa pulang. Alhamdulillah nggak jadi oid karena memang belum oid, belum waktunya meninggal. Ya dengan izin Allah bisa dibawa pulang lagi. Dan pertama kali merasakan silat hadiran itu, atau sering menyebut silat goib itu, ya dari Asma Karomah Sultan Al-Syekh Abdul Qadir Jalani ini. Asma ini ada 9 tingkatan yang saya dapatkan sanadnya. Ada 9 tingkatan. Nanti tingkat yang paling dasar dulu sebagai pondasinya. Menurut dari guru saya, kiai saya, bahwa Asma Karomah Sultan Al-Syekh Abdul Qadir Jalani sebagai Ruhul Jijim, sebagai rajanya lembu sekilan itu. Sebagai rajanya lembu sekilan. Ada salah satu teman saya yang bareng-bareng ngabdi di sana, itu namanya Kang Andri. Beliau pas lagi di Raja Basa di Lampung itu pulang dari Jawa, di sana ditarik tasnya itu sama orang-orang itu, kan biasa rebutan itu sama preman-preman itu dulu, tapi tahun 2003. Akhirnya terjadi keributan itu, berantem. Dipukulin 14 orang itu kayak dikipasin angin itu. Pss, 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 pss. Padahal mukulnya keras katanya. Jadi seperti dikipas angin itu, nggak berasa dipukulin. Jadi Asma ini juga disebut sebagai rajanya lembu sekilan, atau juga disebut sebagai Asma Ruhul Jijim. Apa artinya Asma Ruhul Jijim nih, Yai? Ruhul Jijim. Kalau Jijim niku apa, Yai? Jizim. Ruhul Jijim, Asma Ruhul Jijim. Betul dengan tulisannya betul sangat. Iya. Antara jim karo jim itu pun benten. Iya. Jadi ada tulisannya baru bisa. Pelindung badan lah, gitulah. Oh, berarti Ruhul Jisim berarti. Iya. Nah, jisim itu berarti jasmani. Iya. Ya, roh itu pelindung, jisim badan. Jadi sebagai pelindung zahir batin kita lah, insyaallah. Ruhul jisim. Atau juga disebut sebagai asma untuk silat hadiran gitu. Ibnu Warwan. Di belajar silat tanpa belajar gitu. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ya Agisni wa amitani fi qadaifa wa ya qadiyah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa syiri sarifi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa syiri sarifi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wasallam. Sebentar nih mawon. Kesana. Dah biarin aja. Enggak apa-apa. Lanjut mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati Sultan Auliya Sya'an bil Qadir Jalani Al-Fatihah. La haula wala quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Sallallahu sifatullah wujudullah falullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pada nasbat atas pada nasnur Rasulullah manu malikul jinni wal insi wa syaitani kulli nafsin dha'iqatul maut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tancapnya di depan situ deh. Tancapin di depan tengah-tengah itu tadi. Kita iya.
صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Allahu Akbar Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nur dzati wa sirri fi sirril asma'i wa sifatil a'la. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin. Allahumma salli wa sallim
na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu samad, lam yalid wa lam Sultan Aulia Ya kutuba robani, ya ghausas sumadani, ya mahmubas subhani, ya muhidi aba muhammadin, sayyidina Sya'abdul Qadir Jailani, agisni wa amidani fi qada'i hajati wa ya qadiyal hajat wa ya qadiyal hajat wa ya qadiyal hajat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Saykha Sakolaini, ya Kutuba Robani, ya Ghausa Sumadani, ya Mahmubas Subhani, ya Muhidi Aba Muhammadin, Sayyidina Sya'abdul Qadir Jailani, agisni wa abidani fi qada'i hajati wa ya qadiyal hajat wa ya qadiyal hajat wa ya qadiyal hajat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Saykha Sakolaini, ya Kutuba Robani, ya Ghausa Sumadani, ya Mahmubas Subhani, ya Muhidi Aba Muhammadin, Sayyidina Sya'abdul Qadir Jailani, agisni wa abidani fi qada'i hajati wa ya qadiyal hajat wa ya qadiyal hajat wa ya qadiyal hajat. Ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rabbi, saya meminta hibarnya, barokahnya Tuan Sya'abdul Qadir Jailani, semoga cepat hadir ke saya. Saya meminta selamat dan tenang, dan saya meminta ya Allah keselamatan untuk seluruh warga Rejowinangun, untuk seluruh warga Blitar, untuk seluruh warga Indonesia dan seluruh umat manusia. Bismillah. Ambilin garam. Malam-malam nanti kita baca sholawatan, niatnya untuk seluruh masyarakat, nanti malah jadinya dikira berisik, jadi fitnah lagi, nanti kita dikira membuat sebuah kebisingan nanti. Tidak cukup sholawatannya di dalam hati aja. Kita niat untuk membaca sholawat untuk saudara-saudara kita semuanya. Nanti karena suaranya terlalu keras, nanti kita dikira membuat keributan, kebisingan nanti. Benar kata Yai Nawawi yang di botol saya, sesuatu niat yang baik juga harus dilakukan dengan cara yang baik, yaitu menjaga ketentraman. Menjaga ketentraman itu juga suatu hal yang baik. Tongkatnya biarkan di sana saja ya, sebagai sarana tolak balak dari gangguan sihir. Mungkin tadi santetnya tadi, telurnya tadi itu mau
menyerang ke Padepokan, tapi tadi karena masih ngaji sholawatan jadi mental ke sana. Allahu Akbar. Astagfirullah. Lihat tuh burungnya tuh, itu terbang ke sana, itu lihat, kelihatan enggak? Kelihatan terbang ke sana, kelihatan oleh. Kayak jatuh ke sana juduer, terus dia terbang ke sana, kelihatan kan? Anu, sebangsa apa itu namanya? Apa sih yang hitam besar itu? Kakak. Ini loh, jeduer dari situ terbang ke sana terusan. Allahu Akbar. Banaspati itu arane di apa namanya tempat makannya santri. Makanya santri setiap mau makan baca bismillah nggih. Baca bismillah. Demi Allah tadi dia terus terbang ke sana dia. Nah, gitu. Ini dia ke sana. Kelihatan enggak tadi? Apa yang sama lihat? Burung apa? Hitam warnanya. Hitam. Keluar dari itu kan dapur kan? Kalau saya melihatnya sih genderuwo. Genderuwo yang menyerupai bentuknya dalam bentuk burung, karena susah untuk melihat aslinya dalam bentuk jin itu, dalam bentuk hewan. Masalahnya nanti begini, yang jadi masalah, nyerang kita nggak bisa, terus nyerang ke ini, ke beberapa warga atau masyarakat gitu takutnya, sehingga apa masuk sesuatu hal yang nggak baik gitu loh. Tapi semoga aja enggak lah, insya Allah enggak, yang dikhawatirkan aja seperti itu. Allahumma sholli ala sayyidina. Yang penting fondasinya dikuatkan. Yang penting fondasinya yang paling utama itu ialah sholat dan sabar gitu. Dan usahakannya kita, kekuatan kita itu adalah doa. Adalah doa. Tambahin lagi, hidupin selangnya. Saat barusan di sana selesai, meledak yang di sana, di apa tempat makan santri, tapi langsung pergi. Ini kan dengar suara laki-laki ketawa nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati Sultan Auliya Syekh Abdul Qadir Jani Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Saykhasa Qolaini, ya Kutuba Rabbani, ya Ghausa Somadani, ya Mahmuba Subhani, ya Muhyidi Aba Muhammadin Sayyidina Syekh Qadir Jailani, agisni wa amidani fi qada'i hajati wa ya qadiyal hajat wa ya qadiyal hajat wa ya qadiyal hajat. Ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rabbi, hamba meminta ibarnya barokahnya Tuhan Syekh Qadir Jalil semoga cepat hadir ke saya. Saya minta selamat dan tenang, dan saya meminta ya Allah keselamatan untuk semua warga Rejowinangun, untuk semua warga Blitar, untuk semua warga Indonesia. Bismillah, bismillah, bismillah. Disiramkan seluruh tempat. Muter. Ada yang kotor, ada yang nyiram.
Kalau seandainya saya boleh berbicara di depan umum, saya pengen masyarakat sekarang itu di depan rumahnya nanam pring kuning ya. Pring, iya. Pring kuning itu sebagai simbol bahwa para kiai, para ulama kita dulu itu berjuang melawan penjajah itu ya senjatanya bambu. Sampai sekarang saya masih punya menjalin dari ayah saya. Jadi itu kenang-kenangan yang saya dapatkan dari dulu sampai sekarang. Buat di beliau 1 miliar nggak saya kasih. Itu dulu di ruang musola pesolatan ayah saya, menjalin segini nih, nggak panjang segini lah, menjalin. Itu beliau dapatkan dari kiai beliau, terus kasih ke saya. Yang kedua, yang pertama nih, saya pengen masyarakatnya sebenarnya nanam pring kuning di depan rumahnya gitu. Pring itu kalau orang Jawa itu ben eling gitu. Ya, eling sama Gusti Allah itu kunci utamanya. Pring itu ben eling. Yang kedua, kendi. Jadi kendi itu ngeten. Jadi jopo jero itu putih gitu loh. Kendi itu kan biasanya dalamnya air putih ya. Jadi nggak manis-manis lambe kan. Kalau kendi diisi kopi nggak pantas ya, diisi teh ya nggak pantas. Iya, kendi itu air putih gitu loh. Artinya putih jopo jero gitu loh. Nggak ngapusi rasanya gitu. Nggak ngapusi rasanya. Jadi saya pengen di setiap rumah itu ada kendi gitu loh, kendi. Kalau enggak ini apa itu namanya, kayak buat tempat bayi apa orang melahirkan itu, yai? Bukan, kalau orang melahirkan terus ditaruh di situ terus dikubur itu loh. Kendil. Oh, kendil itu dikasih air terus digantung di depan rumah. Gitu. Ya salah satunya saja lah. Yang mana itu? Karena di kamar saya pun sampai sekarang ya ada kendilnya gitu. Ya walaupun saya orang Islam, tapi ya ajaran-ajaran dari Jawa itu tetap saya amal. Karena menurut saya itu juga ajaran dari warisan dari leluhur kita, terutama dari Sunan Kalijaga. Ada keterangannya juga. Jadi kendil diikat, dikasih air gitu. Insya Allah lah, doa yang penting di akhir zaman ini. Yang paling penting sholawatnya jangan sampai terputus, istiqomahkan sholawatnya ini. Pokoknya di akhir zaman ini amalan tidak usah aneh-aneh lah, sholawat gitu ya. Sholatnya jangan sampai terputus, memegang tali Allah, sholatnya istiqomah. Dan yang kedua adalah sholawatnya bisa. Ada yang mencium bau kenal enggak? Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Jadi yang pertama 5 ya pegangan santri ya di sini ya. Jadi yang pertama berpegang teguh kepada tali Allah dengan cara sholatnya jangan sampai ketinggalan sholat 5 waktunya. Yang kedua istiqomah sholawatnya. Yang ketiga berbakti kepada orang tua. Yang keempat itu ya baik kepada sesama. Baik sesama tentu harus sesuai dengan keikhlasan dan kesabaran. Dan yang kelima adalah cinta kepada negara. Tentu salah satu hal yang paling penting untuk kita itu cinta kepada negara tentu ya dengan cara memegang yang kuat Nahdlatul Ulama, Ahlussunnah wal Jamaah. 5 itu ya. Santri di sini harus punya 5 itu. Fondasi utamanya 5 itu. Yang pertama berpegang teguh kepada tali Allah dengan sholat. Yang kedua mengamalkan sholawat, itu amalan yang wajib
yang harus diamalkan di sini. Yang ketiga harus berbakti kepada orang tua. Yang keempat itu baik kepada sesama, dan yang kelima ini sangat sangat penting sekali, cinta terhadap negara. Karena santri jangan sampai termasuki paham-paham yang radikal. Supaya tidak masuk paham radikal, ya harus didalamkan cinta terhadap negara. Dan ajaran apa yang membuat kita cinta kepada negara? Ya sekarang ini ya Ahlus Sunnah wal Jamaah, betul ulama. Guys, anak-anakku semuanya ya. Semua orang itu mempunyai peran masing-masing. Semua orang punya peran masing-masing. Yang penting ho'ah tenan gitu. Ho'ah tenan itu maksudnya ho'ah sing tenanan gitu. Ada yang perannya jadi pedagang, ya pedagang sing tenanan. Sebenarnya gak ngapusi, dagangnya sing tenanan, sing jujur gitu. Yang jadi peran jadi petani, ya petani sing tenanan gitu. Ya tidak mencuri dan sebagainya. Ya, jadi pejabat, ya pejabat yang tenanan, tidak korupsi gitu. Yang jadi guru, ya guru sing tenanan, sing sabar gitu. Yang jadi bapak, ya bapak sing tenanan. Jadi anak, ya anak sing tenanan, berarti sama orang tuanya. Jadi santri, ya santri sing tenanan. Kalau kita sekarang dikersane jadi saya jadi tukang suwu ya jadi tukang suwu sing tenanan kan loh gitu. Yang penting sing tenanan gitu intinya gitu. Karena kita punya peran masing-masing, ada punya peran masing-masing. Dan yang paling penting ya sing tenanan tadi. Bukan jadi santri, ya santri sing tenanan. Jadi pedagang, ya pedagang tenanan. Jadi kuli, ya kuli sing tenanan gitu. Yang penting tenanan gitu. Jadi orang sing tenanan. Biar dadi ini ya ben dadi sing tenanan, ora guyonan. Nonton ya. Kita ben gak dadi guyonan. Kalau toh ada yang tidak percaya, ya tidak apa-apa gitu. Kita juga gak memaksa orang lain untuk percaya dengan apa yang kita percayai gitu. Yang penting tidak saling menghina gitu aja. Yang perannya jadi kuli, ya jangan menghina yang jadi petani. Yang jadi petani jangan menghina yang jadi pedagang. Yang jadi pedagang jangan menghina yang jadi guru. Yang jadi dokter jangan menghina yang jadi tukang suwu. Yang jadi tukang suwu jangan menghina yang jadi dokter. Ya saling menghargai saja masing-masing. Kalian masing-masing lah gitu. Boleh kamu nggak percaya, tapi kamu nggak boleh menghina gitu. Ya terhadap kepercayaan orang lain pun juga begitu ya. Kalau saya yang jadi orang Kristen, ya sudah jadi orang Kristen sing tenanan, orang Buddha sing tenanan, orang Islam ya Islam tenanan gitu aja. Lakum dinukum waliyadin, bagimu ya kepercayaanmu, agamamu, bagiku ya agamaku. Ya kalau ditanya semua agama itu benar nggak? Ya, buat saya benar bagi pengaruhnya masing-masing gitu. Bagi mereka ya itu benar, bagi kita ya yang ini kita yang benar kayak gitu. Tapi tidak harus menjelekkan, menghina gitu orang lain gitu. Itu aja. Insya Allah. Yang penting kita di sini, saya minta santri untuk ya sing tenanan, sholatnya sing tenanan, sholat malamnya, sholat jamaahnya. Stop. Walaupun jenengan itu jadi santri terus tenanan, nggak usah ngarep-ngarep jadi kiai. Sebenarnya kan jadi wong tenanan lah. Nggak, kita bisa anak cucu kita ngoten ya. Ini yang jelas. Enggak kita yang jadi kiai, nanti anak cucu kita yang bisa jadi kiai kayak gitu. Yang penting tenanan mawon. Kalau saya tenanannya subuh, kalau beliau ngajinya sing tenanan. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.
Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Ini kemarin tidak sengaja jalan itu pulang bawa, katanya, tapi kata anak-anak itu pulang bawa daun alpukat. Itu ternyata setelah saya tanyakan ke teman saya yang dokter, ternyata daun alpukat itu memang untuk menurunkan tensi ya. Jadi kemarin itu ada yang sering sakit kepala sampai bertahun-tahun, di sini itu direbuskan daun alpukat yang saya jalan malam-malam itu loh, metik daun alpukat. Terus kata kami Yazid itu besok ada tamu yang datang, orang yang sakit kepala gitu. Ternyata benar ada yang datang. Terus saya direbuskan daun itu, sembuh ya. Ya bukan jimat, ya bukan apa, bukan. Ternyata setelah saya tanyakan ke teman saya yang dokter itu, ternyata memang menurut beliau itu daun alpukat itu sangat dahsyat untuk menurunkan tekanan darah ya. Gitu loh. Nah itu kan mengalir ya tanpa saya sengaja gitu, karena saya berpikir begini, gerak tubuhku adalah gerak batinku gitu, gerakku adalah gerak batinku, ini diikuti saja. Kayak seperti kemarin itu pulang dari sana mau pulang ke pondok sini, itu di jalan tiba-tiba pengen jalan aja ke tempat tetangga, terus metik daun sirisak ya, daun sirisak. Ya saya nggak tahu buat apa itu, pulang dari sini ada yang sakit tiba-tiba pengen aja ngasih itu, pengen aja ngasih itu. Beliau itu punya penyakit kanker payudara ya. Alhamdulillah 2 hari kemarin WA ke admin katanya penyakitnya itu berkurang, sakitnya ya, cenut-cenutnya itu berkurang. Ternyata ya memang benar. Jadi memang sebenarnya semua yang diciptakan Allah itu semuanya ada manfaatnya. Semuanya ada manfaatnya. Cuman karena kebodohan kita lah yang tidak mengetahui manfaat-manfaat dari apa yang Allah berikan terhadap diri kita. Bahkan cacing itu loh, ya ada manfaatnya, menyuburkan tanah, untuk kesehatan juga ada. Penyakit lambung, tipes itu ya. Termasuk ayat suci Al-Quran. Termasuk ayat suci. Setiap asma-asma Allah itu ada fadilahnya, ada manfaatnya ya. Setiap asma-asma Allah itu. Dan ada kegunaannya masing-masing, untuk apa. Nah, kalau kita mengamalkan sebuah amalan ya tentu harus ada gurunya, harus ada mursyidnya, karena yang tahu porsinya biar nggak kelebihan, terus biar nggak salah penempatan, itu harus ada mursyidnya, gurunya itu harus ada gurunya itu. Ya memang setiap itu harus ada gurunya, tapi sebenarnya setiap asma Allah itu ada manfaatnya. Ya ini yang orang yang nggak tahu terkadang kalau mengamalkan ini dikira dukun, jadi dukun gitu. Padahal enggak, itu ada manfaatnya sendiri. Ada manfaatnya. Oke, monggo dilanjutkan. Bentar lagi sholat malam. Ya ini istirahat dulu. Mutolaah dulu.